Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 4. Volume air dalam bejana adalah V meter kubik jika ketinggian air adalah H meter. Lalu jika kecepatan perubahan V terhadap H adalah Pi kali 4H kuadrat plus 12H plus 9, tentukan volume air jika tinggi bejana sama dengan 3 meter. Artinya di soal nomor 4 ini tugas kita adalah menentukan nilainya V3. Nah, V3-nya itu berapa meter kubik, kan gitu. Ya kan? Lah di soal diketahui dV per dH. Ya kan? Kecepatan perubahan V terhadap H. Simbolnya kan dV per dH. Atau langsung aja kita tulis di sini. Jadi dV per dH itu sama dengan Pi kali 4H kuadrat ditambah 12H ditambah dengan 9. Nah adik-adik, untuk menentukan nilainya V3 berarti kita harus tentukan dulu persamaan volume terhadap ketinggian V fungsi H ya. Bagaimana cara menentukannya? Gampang, ini tinggal dikali silang dulu ya. Jadi DH-nya kita kali silang, maka kita akan ketemu dengan dV sama dengan Pi kali 4H kuadrat ditambah 12H ditambah 9 DH. Nah, di ruas kiri ada dV. Supaya dV ini berubah menjadi V, ya, D itu kan diferensialkan. Jadi ini turunkan. Nah, setelah diturunkan, ya, ini harus kita naikkan lagi supaya kembali menjadi V kan gitu. Dinaikkan itu kalau dalam matematika, ya, itu berarti diintegralkan. Karena integral itu kan lawan kata dari turunan. Nah, integral itu merupakan anti turunan. Konsepnya kan seperti itu. Berarti ini harus diintegral, ruas kiri, ruas kanan ini juga harus diintegral, harus adil ya. Integralnya dV itu sama dengan V. Kemudian Pi ini bisa kita keluarkan ya, karena Pi itu kan konstanta. Lalu ini kita cari integralnya satu persatu. 4H kuadrat kalau diintegralkan, masih ingat kan ya caranya ya. Jadi nanti 4/3 kali H pangkat 3. Nah, 2-nya turun ke bawah jadi faktor penyebut ya. Nah, kemudian jangan lupa tambah 1. 2 plus 1 3. Makanya di sini 4/3. Lalu hanya tulis ulang pangkat 2 naikkan 1 jadi pangkat 3. Kemudian ini tambahkan dengan 12/2 berarti 6. Ini kan pangkat 1. 6 dikalikan dengan H pangkat 2. Kemudian integralnya 9 itu adalah 9H. Karena kalau 9 sendiri itu kan 9 kali H pangkat 0. Gitu ya. Nah, sehingga di sini integralnya itu ya 9H. Jangan lupa di sini tambahkan dengan C baru kurung tutup ya. Nah, nilainya C itu berapa? Ya. Kita gunakan logika saja. Ketika H ya, H itu akan ketinggian air. Ketika ketinggian air dalam bejana itu sama dengan 0, berarti kan belum ada airnya. Maka nanti volume air dalam bejana itu nilainya ya sama dengan 0 ya. Dengan menggunakan penalaran ini kita bisa menghitung nilainya C ya. Berarti V-nya di sini sama dengan 0, ketika H-nya sama dengan 0. Berarti Pi dikali 4/3 kali 0 pangkat 3 plus 6 kali 0 kuadrat plus 9 kali 0 ya kan, ditambah dengan C. Maka ini 0 kita coreti dulu ya kan, berarti kan 0 ditambah C ya sama dengan C. Nah, sehingga kita peroleh 0 sama dengan Pi kali C. Maka C sama dengan 0 per Pi sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya fungsi volume terhadap ketinggian yaitu VH itu ya yang ini. Nah, yang ini ya. C-nya kan 0. Tinggal tulis ulang ini. Jadi 4/3 H pangkat 3 ditambah 6H kuadrat ya kan, ditambah 9H ditambah 0. Kemudian yang ditanyakan di soal itu adalah V3. Nah, V3 ya berarti 4/3 kita kalikan dengan 3 pangkat 3 ditambah 6 kali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3. Yuk kita hitung ya. Yang pertama ini ada 3 pangkat 3, kemudian ini 3, berarti 3-nya dicoret aja ya. Ini pangkat 2, 3 kuadrat itu 9. 4 kali 9 36. 3 kuadrat 9 kali 6
54. 9 kali 3 27. Yuk kita hitung lagi. 6 tambah 4 10 tambah 7 17. Ya kan? Nyimpen 1. Nah, 1 tambah 3 4 tambah 5 9. 9 tambah 2 itu 11. Berarti ini 117. Oh, sebentar. Mestinya di sini ada pi-nya. Nah, ini ada pi-nya. Oke. Coba ini saya perbaiki dulu ya. Jadi VH itu kan sama dengan pi dikalikan dengan yang ini tadi, ya kan? Berarti gampangannya ini ya dikalikan dengan pi, ya. Pi-nya itu kita letakkan di depan dan di belakang kan sama aja ya. Nah, ini kali pi, ini juga dikalikan dengan pi. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah 117 pi meter kubik. Nah, ini jawabannya ya. Jadi V3 sama dengan 117 pi meter kubik. Nah, mungkin timbul sedikit pertanyaan, dari mana kita tahu kalau fungsi yang diketahui di soal ini itu simbolnya adalah dV per dH, ya. Di sini kita bisa menggunakan prinsip analogi. Jadi kita analogikan dengan persamaan kecepatan pada gerak lurus ya di fisika. Kita tahu yang namanya kecepatan ya, kecepatan gerak benda itu kan simbolnya adalah V kecil. Nah, pengertian dari kecepatan itu berarti perubahan posisi ya terhadap waktu. Nah, secara matematis ya, V itu bisa kita tentukan dengan cara menentukan turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. Nih ya, V sama dengan ds per dt. Nah, kalau kecepatan benda ya, kecepatan gerak benda itu merupakan ds per dt yang adalah perubahan posisi terhadap waktu. Maka kalau di soal ini kecepatan perubahan V terhadap H, maka ya bisa kita gunakan analogi ini menjadi dV per dH ya, perubahan V itu dV ya kan, perubahan V terhadap H berarti dV per dH, perubahan posisi itu ds berarti perubahan posisi terhadap waktu ds per dt. Nah, seperti itu. Oke, baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4.